Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Selamat datang di dialog suwung kita yang ke-35 bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamian Harahap, dan saya, Denny Turner. Suluk Suwung adalah peristilahan yang kami gunakan yang bermakna perjalanan reflektif individu mengatasi ilusi akan pemisahan, ilusi identifikasi dengan realitas terbatas. Kami melakukan dialog live secara mengalir dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah kami akan merenungkan haiku dari Soseki. Haiku ini pendek, saya akan bacakan, kemudian saya akan mulai dengan pemaknaan, kemudian nanti akan disambung oleh Bang Dame. Hidup dan mati, Padma telah membuka kelopak bunga. Ini Bang Dame yang saya renungkan, yang saya refleksikan gitu ya. Hidup dan mati ini bukanlah satu lintasan pacuan, lintasan balapan. Tidak perlu kita memacu hidup, tidak perlu ada upaya untuk membuka bunga kesadaran jiwa Padma tersebut. Yang saya rasakan adalah bahwa manakala kita amati lintasan kehidupan sampai dengan kematian tersebut, manakala kita berjarak, kita tenang, kita hening, muncul satu kesadaran bahwa Padma jiwa kita, bunga di jiwa kita itu tidak perlu kita paksa untuk dibuka. Pada saat diamati, Bang, ternyata Padma itu senantiasa terbuka dan senantiasa merebak, berbunga, dan sempurna. Jadi dalam memahami haiku ini, saya mendapatkan awareness gitu ya, bahwa di dalam tenang, di dalam hening, awareness itu senantiasa hadir secara alamiah. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu diupayakan, tidak perlu dihantar. Demikian Bang, pembuka dari saya, silahkan. Ya, makasih Mas Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kita bisa ngobrol kontemplatif, ya, dialog subuh. Semoga berkah mengalir. Kita menaruh hormat pada guru-guru yang hadir dalam kehidupan kita. Dalam tradisi Islam Nabi Muhammad SAW. Waktu tadi Mas Denny mengatakan hidup dan mati itu bukan seperti pacuan, saya membayangkan situasi hidup di New York, Mas. Di New York. Soalnya saya pernah ke sana sekali gitu ya. Kayaknya saya seminggu di sini stres saya di New York. Sebenarnya mirip kayak di Jakarta ya, awal-awal saya pertama kali ke Jakarta gitu. Itu orang semua sibuk mengejar sesuatu gitu. Ya. Ini semacam kayak collective consciousness gitu, kayak semacam cambukan sosial gitu. Kamu harus sukses, kamu harus cepat berhasil, jangan telat gitu. Semacam ada suara-suara yang memaksa kita gitu. Ya kan? Nah,
saya membayangkan pacuan kuda itu begitu. Ya, tapi kan kita nggak bisa menolak ada kenyataan yang terjadi seperti itu, Mas Denny. Ya, dan masing-masing bisa menyelidiki pengalamannya sendiri. Saya sih merasakan juga. Cuman karena dari dulu sudah mulai terbiasa memeriksa setiap apa yang saya lakukan setiap hari gitu, sebelum tidur atau seminggu sekali kalau secara khusus. Jadi saya tidak mau mengulang sesuatu yang saya sendiri sudah tidak nyaman gitu. Itu sekilas tadi saya dapat, Mas Denny. Jadi ada memang orang berpacu, kayak dikejar-kejar waktu, kayak ada satu timeline, kayak garis finish yang harus dicapai. Tiba-tiba Mas Denny bilang, Padma itu terbuka, sudah selalu terbuka gitu. Padma itu kan lebih kurang sebetulnya akses kepada yang ilahi, atau kolbu gitu, atau suwung, silent. Setiap saat itu ada keterbukaan terhadap keajaiban. Tapi karena kita sibuk memacu pacuan kuda gitu, bertanding gitu, kita nggak sempat gitu. Jadi di sini ada dua tipe manusia, yang satu berpacu dengan waktu itu apa juga ya, kalau jadi bukan garis linear. Sampai menjelang kematian, ya kematian yang awam dulu nih, biasanya gitu. Tadi saya baru ceramah haul, Mas Denny. Ceramah haul, ada seseorang yang meninggal, saya sampaikan juga itu. Bagaimana kematian itu menjadi satu nasihat yang dahsyat bagi orang yang terkait dengan yang mati gitu. Kalau orang lain di mana, di negeri mana mati, kan kita biasa aja karena tidak ada connection. Tapi seseorang yang menjadi pegangan kita punya hubungan yang kuat, ketika dia mati kita kayak tersentak gitu. Ini apa nih, saya mau ngapain ini gitu. Gitu. Jadi mereka-mereka yang seperti gaspol gitu kan, ini bukan mencela yang begitu ya, bukan ya. Ini kita sedang membahas 3 baris dari puisi pendek dari Natsume Soseki, hidup dan mati. Padma telah membuka kelopak bunga gitu. Kelopak bunga itu kan simbol keindahan, kemekaran, kesuksesan, joy, celebration, ataupun yang diingin. Jadi ada perjalanan hidup manusia yang diawali. Sebetulnya saya sekarang itu lebih menyukai bukan hidup dan mati, Mas, istilahnya. Kelahiran dan kematian. Kelahiran dan kematian. Kelahiran itu manifestasi, menampil, masuk panggung. Kematian itu turun panggung gitu. Nah, sebelum kita naik panggung, kita kan sudah eksis gitu, tapi tanpa identitas gitu. Nah, itu sebetulnya sang hidup gitu. Ya kan? Panggung itu sekarang banyak bentuknya, Mas. Dunia itu kan banyak banget. Kalau orang menganggap kadang kita hidup di dunia fisik, sebenarnya enggak loh. Kita hidup di pikiran kita yang kita persepsi. Makanya suka disebut dunia politik, dunia ekonomi, dunia komedi gitu, dunia teroris gitu kan, dunia kerja gitu, dunia anak muda gitu. Bahkan dikasih era generasi Z, generasi milenial gitu. Jadi terlalu banyak dunia-dunia yang perlu kita kenali. Pada saat kita masuk ke dunia TikTok gitu, Mas, ke dunia Instagram, dia punya karakter yang harus dimainkan di situ. Suka nggak suka, begitu masuk TikTok, kita harus ada di permainan itu. Tapi begitu kita mau keluar, harus benar-benar bisa lepasin gitu. Jadi ada
aku sebelum masuk panggung, pertanyaannya setelah turun panggung, kematian, nah masih di bawah nggak dunia panggung itu? Ingatan panggung itu. Kan pada waktu kita masuk di panggung, Mas, kehidupan ini, kadang kita tidak merasa Padma itu terbuka. Kesadaran ilahi itu kayak nggak kita perhatikan gitu. Sehingga kita nggak ngelihat kelopak bunga dalam setiap pertunjukan gitu. Ini saya ngelihat ada sisi itunya, Mas. Perspektifnya begitu. Coba misalnya kita bisa batasi kelahiran dan kematian itu mulai dari bangun pagi sampai kita tidur lagi. Coba kita perpendek gitu, 24 jam kalau dalam kategori quantity time, ya kan? Kelahiran adalah bangun pagi, mulai dari kita melek buka mata, kita ngeliat kamar, itu kan sudah jadi panggung itu. Kamar kita itu adalah panggung pertunjukan kita, baju-baju kita, tempat tidur, lemari. Ya kan? Terus sekarang ada kita masuk panggung, kita buka WA, kita buka Instagram gitu. Twitter, kalau yang Twitter, buka YouTube, ini udah masuk panggung tuh. Tahu-tahu 3 jam gitu. Iya kan? Itu kan makanya mungkin yang dimaksud Natsumo itu ya hidup sebaik kita beraktivitas ya. Tapi saya sekarang ini lebih firm dengan istilah birth and death, gitu. Kelahiran dan kematian. Memang di dalam lahir kan menampil kan, mati adalah unmanifest, manifest unmanifest, menampil, appearance, terus disappear kan gitu. Tajalli, terus baru dia goib lagi gitu. Nah, sebetulnya yang menarik pada waktu kita tampil di panggung, kita sadar nggak Padma yang terbuka ini? Gitu, Mas Denny. Ini saya jadi ini Bang, pada saat tadi Bang Dami itu menyebutkan bahwa setiap saat itu terbuka keajaiban, itu ya Bang ya. Lalu tadi pada saat Bang Dami juga menjelaskan ada kelahiran, ada kematian. Ini saya jadi dapat satu insight lagi gitu ya, bahwa sebetulnya dalam haiku pendek ini, Soseki itu mengajak kita untuk melepas menggunting yang namanya waktu. Waktu yang kita pahami selama ya, ini. Betul. Waktu yang kita pahami selama ini. Ya. Betul. Jadi artinya kan segala macam target dan persis seperti Bang Dami sebutkan tadi, saya memahami ini karena sebelum-sebelumnya saya luar biasa mengejar target gitu kan. Kalau enggak, saya nggak ngerti haiku ini. Dan tadi pada saat Bang Damai sebutkan dunia menampil, Bang, saya jadi juga melihat itu kan sebetulnya berbagai dunia, berbagai tempat, berbagai alam yang kita selami satu persatu. Itu rajutannya, semua itu adalah waktu sebetulnya. Saya masuk ke TikTok, saya masuk ke Instagram, saya masuk ke tempat kerja, itu semua kan terhubungkan oleh waktu. Malah kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilah time is money gitu kan ya, sampai seperti itu. Nah, namun kalau itu semua kita lepaskan, pada saat kita anggap waktu itu bukan sebagai sesuatu yang mengikat, di situ baru kita lihat bahwa Padma itu senantiasa terbuka. Kelopak bunga itu selalu nampak di situ. Selalu nampak. Jadi seolah-olah, seandainya, lepaskan genggaman terhadap waktu, maka hakikatnya akan tampak. Maka dengan demikian, kita bisa tetap berada di dalam pacuan tersebut tanpa harus
mengasingkan diri gitu ya. Pada saat yang sama, kita fully aware bahwa itu semua adalah sebetulnya ilusi saja. Dan ini adalah bagi saya sesuatu yang mengejutkan gitu ya, bagaimana dengan hanya 3 baris, kita bisa diantar, dibawa kepada pemahaman yang sedemikian mendasar, yang artinya sebetulnya tanpa berupaya pun, hakikat itu senantiasa besertamu, kan gitu ya. Anda merasa harus mengejar sesuatukah? Anda merasa tidak harus mengejar sesuatukah? Anda punya pencapaian-pencapaian segala macam? Ini semua selalu mengiringi kita gitu. Padma itu ya. Kalau tadi Bang Dame bilang, katakanlah ini adalah connection dengan Tuhan misalnya, itu senantiasa bersama kita. Sehingga sungguh suatu paradoks ya, kalau saya sedemikian fokus berpegang kepada time, kepada waktu, untuk mengejar semua yang mau saya kejar, ini semua yang berubah itu ya. Berubah. Padahal sebetulnya kita senantiasa berada di dalam kelopak tersebut. Kesadaran tersebut senantiasa bersama kita. Nggak kemana-mana. Kitanya aja yang kesana kemari gitu. Saya mau ajak masuk ke ini, Mas Denny. Sebuah pengalaman yang dialami semua orang, tapi tidak banyak yang merenungkannya dengan seksama. Sebelum kita menampil di dunia ini, katakanlah apa yang kita sebut kehidupan dunia ini dengan panca indera gitu ya. Kita pernah hidup di alam rahim. Iya kan? Apapun nama yang diberikan, tradisi Islam menyebut itu rahim. Dan itu terminologi yang bagus sekali. Rahim adalah cinta yang menjaga gitu. Rahim ibu. Dan ibu adalah cinta yang lembut yang menjaga. Saat kita hidup, kita tidak bisa pungkiri kita pernah hidup di rahim. Ada badan, tapi dominan roh gitu. Hidup itu kan. Saat kita berada di alam rahim, seperti kita tidur pulas, semua kebutuhan kita terpenuhi. Ya dong? Terpenuhi semuanya, tidak pakai usaha. Ya kan? Pasif tapi dapat. Nah, begitu nikmatnya kita berada di alam rahim itu, terus pada waktunya kita masuk panggung berikutnya, Mas Denny. Alam dunia ini, rahim besar, alam semesta. Tapi kita gampang memasuki alam semesta ini, makanya kita nangis. Kita nangis. Sepertinya semua manusia kalau lahir ke dunia itu nangis. Nah, mereka yang sudah duluan masuk panggung dunia ini, rahim semesta yang maha luas ini, itu memberi pengajaran versi mereka. Nah, disitulah muncul tadi pacuan kuda, itu segala macam gitu kan. Jadi kayak kita masuk negeri asing gitu. Dan orang tua lingkungan memberi kita tem permainan kayak kita masuk game, Mas. Oh, kalau ini begini, kalau ini namanya ini. Padahal itu tadinya nggak ada penamaan begitu. Agama jadi muncul, dunia itu sekolah jadi kompleks gitu. Nah, saat kita berada di panggung besar ini, Mas, kalau kata Dante, divine comedy gitu, panggung sandiwara ini, tiba-tiba waktu kita habis gitu, Mas. Ajal gitu. Dan kita tidak siap masuk ke panggung berikutnya. Karena selama kita hidup di panggung dunia ini, ada kesempatan kita untuk memasuki panggung itu. Namanya dimensi spiritual. Jadi
kita hidup di dunia fisik ini sebetulnya untuk menyadari, ini aku tetap terbuka loh di sini. Kolbu, kamu bisa melihat keindahan kelopak bunga di sini. Begitu waktu kita habis sebagai badan, dan itu pasti terjadi, wah, nggak tahu nih kita kepastiannya apa gitu. Makanya kalau kita menyadari Padma yang terbuka, kelopak bunga itu kan kelopak bunga itu simbol dari paradise, Mas. Ini kalau menurut saya beauty gitu, keindahan. Nah ini kan benar-benar perlu dikontemplasi gitu, dan sebuah kemuliaan, sebuah sebuah gift dari Tuhan ketika kita bisa terbuka kepada Padma itu, kolbu itu, dimensi spiritual itu, sehingga kita bisa ambil bekal kalau bahasa agama. Ambil bekal yang dimaksud di situ, saya banyak sedekah supaya saya nanti begini. Itu versi umumnya, tapi kalau versi yang lebih kontemplatif, saat saya bersedekah, itu saya sadari itu kasih sayang Tuhan yang mengalir. Saat saya menghadapi masalah, itu cara saya belajar untuk tangguh. Saat saya belajar untuk adil, untuk tegas, bijaksana gitu. Itu yang saya maksud, kita coba persempit dulu. Kalau selama ini orang membatasi umur itu, mendurasikan umur itu 60 tahun, 50 tahun, kita ambil deh yang pendek dulu deh, 24 jam. Masuk panggung nih kamu, 24 jam. Kamu ngapain aja? Kamu bisa lihat gak Padma yang terbuka? Atau kamu masih kayak pacuan kuda, kejar ini, kejar itu. Begitu pulang ke rumah, mau tidur, capek gitu. Jadi nggak menyaksikan Padma yang terbuka dan kelopak bunga gitu. Nggak menyaksikan keajaiban. Itu yang sebetulnya Mas, saya kenapa senang nyatat. Karena ini Bang, saya jadi dapat gitu ya, pada saat tadi Bang Dame itu menyebutkan Padmanya, saya juga menjadi, oh iya ya, ini kan tradisi Zen gitu ya. Soseki ini kan tradisinya Buddhism, Zen. Itu kenapa dia pilih Padma? Kenapa dia pilih teratai, lotus gitu kan? Saya jadi apa namanya, nyambung gitu ya, bahwa kan Padma itu sebetulnya dalam tradisi tersebut itu simbolismenya itu luar biasa bermakna gitu. Bisa berarti sebagai pure nature, hakikat yang betul-betul murni. Dia juga bisa bermakna sebagai pertumbuhan, transformasi. Dia bermakna sebagai tidak permanen. Dia bermakna juga sebagai tidak attached, detachment gitu ya. Dan dia juga bermakna sebagai enlightenment. Jadi kan sebetulnya dengan simbol Padma yang beliau berikan itu kan ngasih tahu kita ya, ingat loh ya, di dalam panggung yang tadi Bang Dame sebutkan, ya, rahim semesta yang besar sekali itu, remember this. Ya betul. Ya kan? Bagaimana Padma itu biasanya tumbuh di dalam kolam yang berlumpur, tapi dia sendiri luar biasa indah. Sama kan dengan berbagai drama-drama kehidupan yang kita hadapin ini kan berlumpur ke sana kemari. Tapi ingat ya, ada kelopak itu. Jadi di sini, dan dia tidak tenggelam ya Mas ya, tidak tenggelam di air itu, betul. Dia ngambang kan, betul. Dia bisa berada di atas lumpur. Dan juga sekaligus nggak permanen kan Bang, karena kan dia nggak terus-terusan, pada suatu saat dia juga akan. Jadi luar biasa bagaimana wisdom ini disampaikan dengan secara sangat sederhana, apa adanya, sehingga kalau yang tadi saya renungkan dari Bang Dame, ayo ingat
nggak di alam sebelumnya, di panggung sebelumnya, di mana kamu itu sebetulnya bahkan nggak berpikir tentang waktu. Waktu kita di rahim kan mana berpikir tentang itu. Yang ada kan nyaman saja, apa adanya. Kenapa kemudian kita tidak bawa pengalaman itu pada saat kita masuk panggung besar yang waktunya pendek ini, kita sibuk dengan segala macam, jadi malah lepas dari pemahaman akan bahwa sebetulnya kita sudah membawa loh eksistensi itu. The real existence. Bukan yang segala macam yang pura-pura ini gitu. Saya boleh ini ya Mas ya. Tapi memang realitas hidup manusia pada umumnya adalah lupa dulu Mas. Lupa gitu. Jadi dia nggak bisa tidak akan mengalami pacuan kuda itu. Terikat oleh kelahiran dan kematian. Mengejar sesuatu yang sampai satu ketika dia kecewa dengan apa yang dia kejar. Sementara Padma itu telah terbuka gitu. Sang kolbu Tuhan itu aku di sini gitu, tapi Tuhan membiarkan kita untuk berekspresi dulu bebas-bebasnya gitu. Kamu coba create hidupmu yang lebih indah, kita create, capek lagi. Oh, begitu ya, nggak ada ininya, nggak ada puasnya gitu. Nah, sampai satu ketika kita memutuskan membuka, kita menyaksikan, kita retreat gitu, kita suluk, kita diam, baru kita lihat, oh ternyata akses ke Tuhan itu selalu terbuka. Saat kita menyadari itu dan bisa intens masuk ke dimensi kolbu itu, maka yang kita lihat setiap peristiwa adalah kelopak bunga. Nah ini Bang, ini yang dahsyat dari yang baru saja Bang Damai sebutkan gitu ya, bahwa akses kepada Tuhan itu selalu terbuka. Ini juga yang baru saja saya hayati lagi, haiku ini, itu sebetulnya mengingatkan kita bahwa direct experience aja lah. Direct experience realitas, nggak usah pakai macam-macam. Ya kan Bang? Karena yang Bang Damai sebutkan tadi itu akan terbuka manakala kita rasakan dengan langsung. Bukan dengan dogma, bukan dengan ayat-ayat gitu, tapi emang begini loh. Dan sebetulnya kan ini juga para sahabat semua, tujuan kita suluk itu kan untuk bisa mengatasi berbagai ilusi ini. Berbagai ilusi bahwa misalnya saya terpisah dengan semesta, misalnya kan gitu ya. Tapi kan ini hanya bisa kalau kita masing-masing mengalaminya secara langsung. Sehingga apa yang Bang Dami nyatakan, apa yang saya nyatakan, ini sebetulnya berbagi rasa gitu ya. Dan harapan saya juga teman-teman semua itu bisa bareng gitu ya, direct experience ini gitu. Iya. Ini apa ya Mas ya? Saya kadang, makanya kan dialog suwung ini kita tampilkan di sini itu dalam rangka kan ada loh perbincangan seperti ini gitu, ada aspirasi seperti ini gitu teman-teman gitu, di saat kehidupan kita sudah didominasi oleh berpacu gitu, dan itu memang ada asiknya juga, memang itu bagian dari realitas hidup. Tapi kalau saat kita berpacu itu kita tidak menyadari Padma telah terbuka gitu. Padma itu kolbu, kalau bahasa saya itu akses kepada yang ilahi itu. Sebetulnya itu tipuan gitu. Itu tipuan. Itu dream. Dia adalah fata morgana gitu. Nah, nanti setelah kita menyadari Padma itu terbuka,
ya akses kepada Tuhan itu melalui suluk hening, kita mulai melihat kelopak bunga pada hal-hal kecil gitu, yang tadinya kita anggap hal kecil, padahal itu luar biasa. Saya perlu sakit dulu, misalnya 2008 itu sakit parah, saya menyadari napas itu kelopak bunga, Mas Denny. Apakah teman-teman harus mengalami asma, serangan jantung, napas susah untuk bisa mensyukuri betapa nikmatnya bernapas gitu. Betapa nikmatnya kita bisa tangannya begini gitu kan. Bayangin kalau tangan kita nggak bisa dibengkokin gitu. Lurus begini terus. Kayak robot gitu. Tapi kita bisa bengkokin gitu. Ya, itu kan keajaiban sebenarnya. Terus kalau kita lihat komputer itu dengan kabel-kabelnya banyak, di sini itu banyak saraf-saraf yang luar biasa. Ini Bang, Nah, pada saat kita saya jadi mau nyambung nih pada saat tadi Bang Deme bilang kolbu itu. Sebetulnya ini juga jalan yang di apa ya, diberikan hintnya lah gitu, kisi-kisinya oleh Soseki gitu kan ya. Bahwa sebetulnya kan yang namanya direct experience itu adalah bagaimana kita itu di sekitar kolbu kita inilah, bagaimana supaya koneksi kita dengan Tuhan itu dalam, intimate, sehingga merasakan secara langsung, dan pada akhirnya unity tersebut ternyatakan gitu. Dan pada saat unity tersebut ternyatakan, disitulah bahwa setiap momen, setiap saat itu bahwa kelopaknya itu ada terus, dan spiritual union kita itu, kedekatan kita itu bukan lagi terhadap pacuannya, tapi terhadap fatwanya itu sendiri, yeah. terhadap hakikat ilahiyahnya gitu kan ya Bang ya. Jadi ibaratnya gini, Soseki bilang, udahlah nggak usah jauh-jauh, kesini aja. Yeah. Nggak pakai Saya jauh, nggak sebetulnya pakai tadi capek gitu ya. saya udah kasih satu ini, Mas. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap. Kalau hidup kita itu rentang waktunya misalnya 70 tahun, 50 tahun, atau kan kehidupan, misalnya umur saya misalnya 49, kan masih hidup tuh dalam ingatan saya kehidupan itu. Ada yang masih bisa saya aktifkan, ada yang sudah saya lupakan gitu, dan memang tiba-tiba lupa aja gitu. Bisa saya hidupkan, dan kehidupan kita sehari-hari itu banyak dipengaruhi oleh ingatan itu loh. Jadi kita masih hidup dengan universe yang itu. Ketika kita reunian sama teman-teman lama, teman SMA, kita kan bertemu sosok-sosok kita waktu SMA, Mas Denny. Ledek-ledekan segala macam, ya kan? Masih ada gitu. Nah, dari rentang waktu yang banyak itu, banyak cerita di situ, banyak drama, banyak fenomena. Kita coba sempitin, kita coba lihat dalam format yang lebih ringkas, yaitu 24 jam. Seminggu gitu. Jadi menyadari Padma yang terbuka itu selama 24 jam gitu. Bisa nggak ngeliat kelopak bunga gitu. Saya jadi Kalau gini Bang, kita masih hidup dengan gimana? ini kata reuni tadi itu luar biasa powerful gitu ya. Kalau tadi analoginya adalah kita bisa mengenang momen-momen pada saat kita reuni dengan teman gitu ya. Ini pada saat tadi Bang Dami menyatakan, ayo kita lihat 24 jam kita itu seperti apa. Itu kan sebetulnya kita reunion dengan the divine gitu. Ya, ya. Ayo reuni lagi dengan Tuhan. Masa lupa momen-momen itu, dan semakin sering kita aktifkan lagi kenangan-kenangan tersebut, justru di situ sebetulnya realitanya kan Bang, bahwa hakikat yang namanya kesaksian kita, kalau kita bicara syahadat, yaitu reuni itu sebetulnya kan.
Ya, Bukan, la ilaha illallah. iya, bukan ngomongnya kan, tapi the reality bahwa memang kita hadir di situ. Aduh, merinding saya bang. Ya, luar biasa ya, mereka bisa mengikat itu ya. Pendek, dahsyat. Gimana Mas Denny? Ngangenin juga ya dialog suwung ini ya? Iya, karena itu bang, apa namanya, menyadari bahwa Padma tersebut selalu kelopaknya terbuka, itu kan demikian menenangkan, segala cemas itu juga jadi nggak perlu ada tempat di situ gitu kan. Dan Kalaupun datang ya, yes, sedikit. Kalaupun datang teman-teman, kecemasan, kekhawatiran melintas di pikiran kita. Itu kayak kita buka Instagram, buka YouTube yang drama sedih gitu. Kita bisa menghayatinya atau kita bisa ganti aja gitu, ganti tontonan yang lain. Karena itu ya, maksud saya begini Mas. Tadinya kita nyebut itu kecemasan. Tapi begitu kita menyadari Padma yang terbuka, itu salah satu adegan yang kelopak bunga juga. Ya, saya ulangi kembali. Kita kan mau menghindar dari kecemasan, tapi kan itu realitas hidup di batin kita. Nah, kalau kita menyadari kecemasan, kayak kita nonton YouTube, nonton film, kita bisa, kan kalau kita nonton film hantu misalnya, film yang serem-serem, kenapa banyak penonton? Mereka memang menikmati adrenalinnya gitu. Terus film drama sedih gitu, adegan action gitu kan. Nah, jika kita menyadari Padma yang terbuka ini, maka dalam semua adegan itu kita lihat semacam kelopak bunga yang berbagai warna gitu, berbagai ekspresi gitu. Makanya kalau mau meneliti kehidupan kita itu lebih simpel, 24 jam dulu aja. Kalau dalam konteks syariat, itu menurut saya itu yang dimaksud dengan puasa gitu. Kita puasa. Kan puasa itu kan membuka Padma itu. Hidup sebagai kolbu, akses, connection with God. Atau retreat. Tadi Mas Denny juga bilang reunion gitu kan. Jadi menyatu kembali, mengingat kembali kesaksian itu. Ini memang direct path nih, direct experience. Nggak mutar-mutar sana sini gitu. Nggak perlu jadi dokter untuk itu apa ya, puisi-puisi pendek ini arahnya ke situ teman-teman. Tanpa menghancurkan yang lain. Itu kan bagian dari pertunjukan kehidupan juga. Ada yang sungguh-sungguh mau jadi orang kaya, jadi calon presiden gitu kan, itu heboh itu Mas gitu. Terus elektoralnya gimana gitu kan. Kalau kita masuk ke dunia itu ada permainannya sendiri. Nah, kalau kita sadar Padma yang terbuka itu, kita bisa juga melihat kelopak bunga pada pertunjukan itu. Tapi hati-hati ya, bertakwa ya. Jadi eling lan waspodo gitu. Kalau belum mencoba-coba masuk ke situ tuh ke bawah arus. Benar nggak Mas? iya. Dan tadi Kalau Pak, Mas Denny misalnya jadi anggota legislatif gitu misalnya, jadi caleg, saya kebayang itu. dan ini apa namanya yang baru saja Bang Damai sampaikan itu saya terasa gitu ya bahwa haiku ini mengantar kita tanpa kita harus melepaskan apapun yang sudah kita lakukan. Kasarannya kan gini, lakukanlah apa yang kamu lakukan. Silahkan. Ada ini ya, kan gitu. Ada ini loh gitu. Ada Padman yang terbuka. Jadi
Artinya kalau seperti itu, apapun aspirasi kita, cita-cita kita, segala macam target-target, ayo kita kejar. Pada saat yang sama, tidak perlu ada keraguan apapun, kecemasan apapun, karena kedekatan dengan Tuhan itu Padma selalu telah di situ terbuka. loh, terbuka. Jadi sebetulnya yang saya resapi dari statement Bang Dama itu justru menjadi lebih percaya diri gitu ya. Dalam mengarungi drama-drama panggung kehidupan ini, udah pede aja lah. Karena sebetulnya, lo mau atau enggak, ini ada gitu kan. Kehadiran Tuhan itu senantiasa menaungimu loh. Mas, ini harus dihayati benar ini. Maksudnya ditancapin bener, diinstal nih biar biar nggak lepas. Sebenarnya nggak pernah lepas gitu. Benar nggak Mas? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Ini karena Alhamdulillah kita sudah bisa bersama-sama. sudah masuk penghujung waktu, barangkali Bang Damai bisa berikan penutup untuk kita semua, Bang. Ya, makasih Mas Dini telah mengenalkan puisi ini pada saya dan juga kita semua. Dan kita bisa perbincangkan di sini. Semoga teman-teman bisa menyaksikan, mengalami juga apa yang saya sama Mas Dini rasakan. Jadi kelahiran dan kematian itu keniscayaan. Tapi ingat, jangan terjebak pada waktu yang linear itu. Ya, silakan tetap beraktivitas, apapun aktivitas kita. Tapi di sini, aku di sini kata Tuhan. Aku ada bersama. Padma telah membuka, kolbu terbuka. Sholat dalam tradisi Islam, saat teduh dalam tradisi Christianity, meditasi vipassana ataupun tafakkur, zikir, itu adalah pintu-pintu untuk masuk ke kolbu itu. Nah, bila kita sudah mengakses kolbu itu dalam menjalani aktivitas kita, kita akan melihat kelopak-kelopak bunga yang indah. Kehidupan ini jadi mekarnya bunga-bunga gitu. Tidak lagi mempertentangkan, karena dalam bunga mawar itu ada durinya juga gitu. Dia ingin, tapi kita bisa menyaksikan mekarnya mawar. Begitu sahabat-sahabat, saya sendiri banyak belajar dari sini. Insya Allah saya juga ingin nonton lagi ini. Mudah-mudahan bisa dimasukin Spotify, Mas. Siap. Spotify ataupun di YouTube gitu kan. Biar siapa tahu ada yang mendengarkan juga merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Karena rasa ini adalah cinta itu, kehadiran Tuhan, rahim itu sendiri. Dia tidak bisa dibatasi oleh teknologi. Dia akan menular gitu. Begitu Mas Denny. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.